Oke, sorry ya. Di chordnya itu enggak ada tanda permatanya, jadi tidak perlu ditahan sampai 3 ketukan ya. Bagiku dikau termanis kugi. Kita lanjutkan bait yang selanjutnya. Ya, dinaikkan ya. Bait 2. Padamu ku mengasihi atas. Syukurnya sekali lagi. Yesus.
Silakan duduk, saudari. Tuhan, dirimulah segala-gala kami. Berkati siang hari ini Tuhan, kami bisa berdoa menurut dengan kehendak-Mu. Sehingga Tuhan doa-doa kami, doa-doa yang menjamah keperluan-Mu. Doa kami adalah doa yang, oh Tuhan Yesus menyediakan jalan bagi-Mu bekerja. Amin. Saudari, sepertinya kidung kita nggak familiar dinyanyikan di kelas doa ataupun yang berkaitan dengan doa. Kita simpan dulu, nanti kita bahas lagi mengenai kidung ini. Baik, ada yang tahu hari ini topik lesson on prayer-nya mengenai apa? Topik lesson on prayer-nya mengenai apa? Ketua kelas living yang pegang jadwal. Masa enggak baca? Apa? Ya, melatih roh atau menggunakan roh kita untuk menikmati dalam doa. Jadi saudari perlu tahu, kelas ini tuh lagi bahas apa? Soul Salvation itu mengenai beban doa puasanya. Jadi setiap kelas Anda perlu tahu bahasannya apa, supaya Anda sendiri dapat manfaat. Baik, saudari, di sesi siang ini, sebelum nanti bahas beban doa puasa, menggunakan roh kita atau melatih roh kita untuk menikmati Tuhan dalam doa, itu sangat-sangat mungkin di dalam benak kita atau pengalaman kita, berdoa adalah hal yang biasa. Dan biasanya doa-doa kita adalah doa-doa yang apa yang kita mau kita utarakan. Namun siang hari ini ada sedikit bahasan yang beda, yaitu didasari dengan kesadaran batiniah. Nah, itu nanti berlawanan dengan mengarang. Jelas. Dan definisi. Nah, kita sepanjang beberapa waktu ke depan akan bahas mengenai dua perbedaan ini. Nah, kalau kita lihat Kidung 169, itu banyak pengungkapan-pengungkapan dari kesadaran batiniah si penyair. Dia tidak terlalu banyak pembahasan ataupun kata-kata yang panjang ya. Contohnya, ya Anda lihat saja, setiap bait dari Kidung ini itu menyatakan pengungkapan yang instan ya. Contohnya, kau itu segala-galaku, sandaran panganku, seleraku, obatku, tenaga jiwaku. Singkat. Jadi saudari, dalam doa kita, ada kalanya kita mempunyai keperluan sehingga kita mendoakannya di hadapan Tuhan mungkin dengan penjelasan-penjelasan tertentu. Tapi doa yang mau kita pelajari di siang hari ini adalah doa yang melalui kesadaran batiniah kita. Nah, saudari, coba kita buka Matius pasal 6. Ini adalah satu bagian mengenai doa, bagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa sesuai kehendaknya yang dipakai oleh orang Kristen dengan satu sebutan doa Bapa kami. Sebelum ada doa tersebut, saudari, kita lihat dulu ayat yang ke-7. Silakan dibaca bersama-sama. Nah, satu kata di situ ya, yaitu kita masukkan di bagian yang ini, bertele-tele. Singkat. Ya, bertele-tele, menjelaskan. Ada yang pakai bahasa Inggris? Boleh tolong disebutkan frasenya apa, kata bertele-tele itu?
Ah, ya, di situ ada Bible empty words. Saya menggunakan versi yang lain ya. Di KJV itu bilang, bisa tolong ditampilkan? Padanan katanya di King James adalah vain repetition. Ya. Jadi pernah nggak kita berdoa bertele-tele, panjang, atau kita dengar doa yang panjang? Pernah ya? Ataupun kita sendiri juga pengalaman demikian. Sebenarnya saudari, inilah yang mau Tuhan ubah ya. Setelah itu kan di pasal 6 ayat yang ke-10, 9 ya. 10 Tuhan mengajarkan bagaimana berdoa ya. Nah, Bible empty words itu Bible ini artinya ngoceh. Saudari tahu ya kalau orang ngoceh itu nggak mungkin cuma satu kalimat. Kalau kita menyadari orang ngoceh itu pasti panjang banget. Bible empty words itu ngoceh dengan kata-kata yang kosong. Terus dari kita perlu belajar dijauhkan dari doa-doa yang demikian. Ataupun ya yang King James katakan apa? Pengulangan yang sia-sia. Saudari, ada beberapa pengalaman ya ketika kita mengajak orang baru untuk bersekutu ataupun kita penggembalaan dengan anak-anak baru, remaja ataupun pemuda, bahkan orang-orang tua, ayo doa. Nggak bisa. Karena apa? Mereka udah jiper sama doa kita. Doa kita bisa panjang, kedengerannya indah. Mereka merasa kecil hati. Waduh, kalau dibanding dengan doa kakak-kakak ini, aku nggak bisa berkata-kata. Nah, di hadapan mereka doa-doa kita yang panjang itu boleh jadi adalah ini, bertele-tele, ngoceh dengan perkataan yang kosong, ataupun mengulangi pengulangan-pengulangan sia-sia, saudari. Sebaliknya, saudari, kita perlu berdoa dengan cara yang sesuai dengan firman Allah. Apa yang kita dapat di dalam firman Allah, itu yang kita doakan. Oke, kita kasih referensi ya sini ya. Matius 6. Sebaliknya, bagaimana kita seharusnya berdoa dengan kesadaran batiniah? Selain tadi dengan contoh Kidung 169. Mari kita buka 169, kita nggak sinkron ya. Kita buka Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-7 juga. Di sini dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu bisa berdoa. Jadi doa kita bukan berdasarkan apa yang kita mau, tetapi berdasarkan saling huninya kita dengan Tuhan dan firman-Nya di dalam diri kita. Oke, sebelum masuk ke parafrasenya lebih dalam, coba kita lihat di sini. My words itu jamak, plural. Jadi perkataan Tuhan yang tinggal di dalam kita itu perlu banyak ya, saudari ya. Supaya kita doa atau kesadaran batiniah kita itu bisa banyak pula. Ini Yohanes. Nanti ketua kelas tolong ya, diperhatikan juga ini tinta. Yohanes 15 ayat 7. Doa kita supaya kita punya banyak kesadaran batiniah, firman-Nya perlu tinggal di dalam kita. Dan jumlahnya perlu jamak, perlu banyak, saudari. Kalau kita sedikit memiliki simpanan firman, saudari akan juga sedikit memiliki kesadaran batiniah. Oke, di sini kita pakai words ya. Oh, yang sister nggak kelihatan. Oke. Sudah kelihatan?
Udah kelihatan belum? Ya. Jadi kita perlu punya simpanan yang banyak mengenai firman supaya kita makin menyadari apa yang Tuhan katakan. Baik. Syaratnya di sini supaya kita berdoa adalah abide. Oke, saya pakai kata abide ini adalah di sini ya. In a given place. Jadi saudari, mungkin kita punya pembacaan Alkitab banyak, porsinya 8 pasal sehari. Tapi seberapa yang mengambil tempat di dalam hati kita ya. Jadi di sini ada given place. Firman ini perlu menduduki diri kita, saudari. Selain itu, di kata firman ini, itu adalah rema. Firman yang instan. Yang logos penting. Kita baca logos. Tetapi yang bisa menjadi kesadaran batiniah kita itu adalah rema. Ada beberapa saudara yang saya minta di dalam personal goal-nya itu membuat kesimpulan ya dari logos yang mereka dapatkan, dan saya minta rema apa yang didapat dari setiap pembacaan Alkitabnya itu. Nah, terang, inspirasi, ataupun kesimpulan itu, yang kira-kira itu adalah rema, inilah yang akan membuat doa-doa kita sejati. Terus dari sangat sayang ya tadi kelas sebelumnya saudara kita mengatakan kita harusnya jadi pemenang. Paling tidak selama 4 bulan ya semasa reguler itu kita menjadi orang-orang yang hari-harinya dijenuhi oleh firman ini. Harusnya kita punya kesadaran batiniah yang lebih banyak dibandingkan kaum saleh pada umumnya, saudari. Oh, saudari, mari respon sedikit penjelasan ini di dalam doa berdua-berdua. Nah, saudari, semoga dari kelas ini saudari juga punya pengalaman yang teraplikasikan ketika Anda bersekutu dengan orang-orang muda ataupun dengan perawatan Anda. Apa yang Anda baca jadi bahan penuntutan, ya sudah, itu gemakan menjadi doa Anda, saudari. Supaya apa? Supaya rawatan kita juga menyadari, oh, doa yang seharusnya didoakan bukan doa yang lain-lain. Bukan hanya doa formalitas menutup persekutuan, tetapi doa yang sangat berkaitan porti penuntutan pada saat itu. Nah, ini akan melatih para rawatan saudari bisa berdoa. Mereka akan punya rasa pede doanya. Karena apa? Ya sudah, apa yang sudah mereka nikmati, kalian nikmati, itulah yang menjadi poin doa dari saudari maupun juga rawatan-rawatan Anda. Mari kita lihat contoh bagaimana doa dengan kesadaran batiniah ini di dalam Matius pasal 15. Ayat 21. Ini adalah kisah di mana Tuhan itu mendapati seorang perempuan Kanaan, dia yang meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan. Kita perlu tahu siapakah perempuan Kanaan ini. Dan sebutan apa yang dia katakan kepada Tuhan sebelum dia koreksi. Dia sebutkan di ayat 22. Dia berteriak dan
memohon belas kasihan dari Tuhan dan mengatakan, menyebut Tuhan sebagai apa? Anak Daud. Sembuhkanlah anaknya ya. Tapi Tuhan tidak merespon sesuai dengan ekspektasinya. Lewat begitu saja. Karena apa, saudari? Karena perempuan Kanaan itu bukan orang Yahudi, di mana Daud itu adalah orang Israel. Sedangkan sebutan anak Daud adalah sebutan orang Israel terhadap diri Tuhan. Karena diri Tuhan ini adalah dia sebagai manusia, anak Daud. Nah, begitu dia menyadari perempuan perempuan Kanaan ini akhirnya menyebut Tuhan dengan sebutan yang lain, yaitu apa? Oh Tuhan. Tuhan adalah jenderal, sebutan Tuhan adalah jenderal, sebutan bagi semua orang. Jadi perempuan Kanaan ini menyadari bahwa tidak di posisinya dia sebagai orang bukan Yahudi atau orang bukan Israel asli menyebutkan anak Daud. Dia harus tahu bahwa hubungannya dia dengan Tuhan atau Yesus itu, dia adalah Tuhan. Inilah kesadaran batiniah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Terus dari hari ini kesadaran batiniah apakah yang kita miliki terhadap diri Tuhan? Kita balik lagi ke kidung ini ya. Apakah ini benar-benar jadi pengalaman kita, saudari? Yang jelas bagi penulis, ya inilah kesadaran batiniahnya. Meskipun ini bukan kidung doa, tapi saya pilih kidung ini karena saya terkesan bagaimana tidak banyak penjelasan yang ditulis oleh si penulis. Tetapi kesadaran batiniahnya yang dituliskan menjadi apresiasi terhadap diri Tuhan. Karena itu saudari, kita sangat perlu punya pengenalan-pengenalan yang terus maju. Ada buku Kesimpulan Perjanjian Baru, itu beberapa babnya itu bahas mengenai apresiasi terhadap persona dan pekerjaan Allah Tritunggal. Ada beberapa training saya minta terjemahkan dan juga rangkum ke dalam personal goal. Terus saya review dan beberapa orang menyadari bahwa bantuan karena penuntutan itu ada bantuan ketika mengikuti kelas-kelas. Karena banyak kelas-kelas mengungkapkan personal ataupun penjelasan baru dari Tuhan kita. Mungkin saudari belum pernah alami atau belum pernah baca dan dengar sebelum masuk pelatihan. Saudari, poinnya itu ada ratusan mengenai persona dan pekerjaan Allah Tritunggal. Dan kita perlu menyadari semuanya itu. Dari mana timbul kesadarannya? Firman. Ya. Balik lagi kita perlu balik kepada firman sebagai perkataan Allah yang logos. Lalu akan timbul yang rema. Saudari, inilah cara kita bisa punya satu pengungkapan yang kaya terhadap firman Tuhan. Nah, bukan hanya kaya, saudari, kita perlu memiliki pengungkapan yang berani, kuat, dan juga lepas. Makanya saudari, setiap kali saya yang pimpin lesson on prayer, saya pasti minta sebisa mungkin semua saudari bisa berdoa. Tidak bertele-tele, singkat, cepat. Ini akan membuat kita naik ya, atmosfernya itu tidak menunggu. Kalau Anda doanya panjang, ini akan menjadi, bisa jadi baik, ya. Kalau roh Anda kuat terus ya, tapi bisa jadi kurang baik karena apa? Menunggu. Terus begitu amin, yang lainnya tidak cepat-cepat nyaut. Makanya, saudari, saya sangat suka ketika memulai kelas doa itu, ya kita belajar berdoa dengan roh yang kuat. Ada satu kebiasaan kita ataupun praktek hayat yang kita punya, yaitu doa baca. Di mana melalui doa baca, kita punya pengutaraan yang makin diperkaya terhadap doa-doa kita, saudari. Sedangkan kalau kita lihat ataupun bertemu dengan orang-orang Kristen pada umumnya, mungkin asing terhadap praktek ini. Saya juga beberapa kali, tidak semua orang Kristen begini, tapi beberapa kali menemui juga mereka terkendala di dalam pengungkapan doa-doanya. Kalau bersekutu, tidak jarang, ya kamu aja. Gitu kan. Kita yang lain langsung dipersilahkan untuk memimpin doa. Karena apa? Karena kurang
kurang ada susunan di dalam dirinya mengenai firman yang logos maupun yang rema. Sehingga pengutaraan doanya kurang. Karena itu saudari, doa baca sangat membantu kita untuk memperkaya ungkapan-ungkapan doa-doa kita. Saya mau ajak kita baca satu kutipan ya di dalam ini bahan penggembalaan. Kelihatan enggak ya? Atau kurang besar ya? Empat moto doa baca. Kita baca serempak saja ya, enggak usah terlalu cepat. 4 moto doa baca. Ketika kita berkumpul doa baca bersama saudara-saudari, hendaklah ingat moto. Cepat, singkat, murni, segar. Pertama, kita berdoa harus cepat, jangan ragu-ragu. Begitu kita cepat berdoa, tidak ada kesempatan bagi kita untuk berpikir macam-macam. Kemudian doa kita hendaklah singkat, karena doa yang panjang akan seperti membuat karangan. Kita perlu melupakan kecenderungan menyusun yang panjang lebar. Cukup mengucapkan sebuah kalimat pendek atau bahkan satu frasa. Mengucapkan hendaklah cepat, pendek. Kita pun perlu dengan hati yang murni, jangan berpura-pura. Hendaklah dengan ketulusan kita mengucapkannya. Terakhir, doa kita haruslah segar, jangan usang. Kalau mau segar, cara terbaik jangan berdoa dengan menggunakan perkataan kita sendiri, melainkan menggunakan kata-kata Alkitab. Setiap bagian atau setiap baris kalimat Alkitab boleh digunakan untuk berdoa. Inilah berdoa yang paling segar. Bila Anda melakukan demikian, baik secara individu maupun secara korporat, Anda akan mengalami kelimpahan Kristus, benar-benar tersalurkan dengan limpahnya kepada Anda. Dan Anda bisa menerima berkat pertumbuhan di dalam hayat rohani. Anda pasti mengalami perubahan yang besar melalui menyentuh firman Allah secara demikian, menikmati Kristus, menerima perawatannya. Anda akan berangsur-angsur tumbuh dewasa, bahkan dipenuhi oleh Sang hidup kekal ini. Apa saudari 4 motonya? Ini tidak memberikan kesempatan kita wandering mind, berangan-angan ya, atau pikiran kita melayang-layang. Saudari, mari berlatih ya. Tadi saya dengarkan beberapa saudari ada yang sudah bisa, beberapa ada yang belum. Tidak apa-apa ya, kita belajar bersama-sama. Saya juga enggak menjamin diri saya sendiri juga bisa demikian. Tetapi doa-doa yang demikian sangat berkhasiat saudari. Ada kalanya juga ketika doa atau doa baca, kita tuh muter-muter. Tuhan, aku mau di dalam terang, tidak dalam kegelapan. Ya jelas ya. Hanya dipakai anonim-anonimnya ya. Lawan katanya. Terus dari kita perlu jelas dalam berdoa. Tidak usah terlalu rumit. Kalau memang hal itu pendek, ya sudah. Ini yang dikatakan tadi, murni. Puji Tuhan. Semoga ini benar-benar memperlengkapi kita semua. Oke, saya masih harus bahas mengenai topik doa puasa ya. Jadi mengenai menikmati atau menggunakan roh, melatih atau menggunakan roh kita menjamah Tuhan dalam doa, ini yang perlu kita perhatikan ya, kesadaran batinnya. Jangan bertele-tele, ngarang penjelasan. Kita perlu punya banyak firman yang tertanam sehingga rema itu yang menjadi kesadaran batinnya kita. Sekali lagi kita berdoa berdua-dua dari apa yang sudah kita dapatkan.
Oke, kita beralih ke beban doa puasa, yaitu keselamatan seisi keluarga. Beberapa minggu lalu, kita sudah bahas mengenai ini. Dan ada nama-nama yang saudara-saudari bawa dalam doa atau di daftarnya. Oke, saya mau feedback lebih dahulu ya. Siapa dari antara saudari yang di dalam doanya mendoakan keluarga intinya yang belum diselamatkan? Boleh berdiri. Yang melis atau mendoakan ya, keluarga intinya. Ayah ibu Anda, saudara-saudara kandung Anda, ada nggak? Silakan berdiri. Oke, silahkan sharing satu saudara, satu saudari terlebih dahulu. Anda pasti doakan ya. Lalu setelah doa, tindakannya apa? Lalu apa perubahannya terhadap anggota keluarga Anda itu? Anda ngapain? Setelah doa ngapain? Volunteer dulu ya, sebelum kalau ada volunteer saya tunjuk. Boleh dikasihkan ke saudari. Ini, saudara Frandini. Ya, amin. Saya doakan anggota keluarga inti saya, mama saya dan adik-adik saya. Setelah saya berdoa, saya berusaha untuk menginjil ke mama saya, membicarakan firman. Dan puji Tuhan setelah doa dan menginjil, Bentar, porsi firmannya apa? waktu itu tentang doa. Tentang doa. Tentang doa. Dan puji Tuhan mama saya sudah mau berdoa waktu itu. Sudah mau amin dan dia mau berdoa juga. Ini kan kita beberapa minggu ya. Ya. Saudara Tonto kok duduk lagi, boleh berdiri. Kan ini beberapa minggu, dalam beberapa minggu ini berapa kali saudara Frandi kontak dengan mamanya? Dua. 2 kali. Ya. Dalam 2 kali ini mau doa terus. Mau. Puji Tuhan. Sekarang yang saudari. Siapa yang Anda doakan, lalu saudari-saudari kerjakan apa terhadap keluarga Anda? Oke, saudara Fandi bisa duduk dulu. Ya. Yang bisa jawab, hadiahnya duduk dulu. Oke, saya mendoakan adik saya Leo. Sebenarnya kondisi adik saya ini adalah dia percaya kepada Tuhan, tapi karena di tempat kita itu harus ada jalannya, maksudnya harus banyak orang dulu yang mau baptis dan intinya nunggu banyak orang dulu baru bisa dibaptis. Nah jadi saya lebih mendoakan ya bagaimana prosesnya itu gitu. Tapi tindakannya saya belum ada tindakan kalau untuk sampaikan ke adik saya. Waktu telepon ada perkataan-perkataan apa? Kalau untuk telepon itu saya cuma sharing firman yang saya dapatkan saja di FTT, tapi tidak bertanya lebih lanjut untuk hal ya seperti baptisan dan lain sebagainya. Amin. Oke, satu saudari lagi ya, mumpung mic-nya di situ. Amin, puji Tuhan. Saya berdoa untuk kakak saya, Bagas. Dia kondisinya belum percaya Tuhan dan ya belum percaya Tuhan. Dan saya mendoakan ya semoga janji Tuhan tergenapi di atas kakak saya. Satu orang diselamatkan di atas seisi keluarga, maka seisi keluarga juga diselamatkan. Tindakannya apa tadi? Sorry. Tindakannya masih mendoakan. Belum secara langsung ngomong gitu. Dulu pernah, tapi untuk yang beberapa terakhir kali didoakan belum ada tindakan lagi. Atau ada persekutuan dengan keluarga enggak? Oh, kita sama-sama doakan. Paling pas sama telepon sama ibu, sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan untuk tetap saling mendoakan. Amin. Sekarang yang saudara, siapa yang mau? Saya mendoakan kakak saya gitu, karena kakak saya juga belum percaya Tuhan, jadi saya terus mendoakannya supaya bisa
menerima Tuhan. Kok karena masih Tindakannya baru ajak doa aja sih. ajak berdoa. Ajak berdoa. Responnya? Cuma iya doang karena ya dia kan apa namanya terlalu fokus dengan dirinya sendiri, jadi saya belum akrab sama kakak saya gitu, karena kakak saya tidak pernah satu rumah juga, jadi karena gitu. Oke, amin ya. Silakan duduk ya, karena waktu kita tidak bisa semua. Cuma nanti boleh ya saudari, ketika di dalam persekutuan-persekutuan yang lain, persekutuan makan, Anda bisa sharing kepada yang lainnya, bagaimana saudara-saudari setelah mendoakan melakukan tindakan apa ke anggota keluarga tersebut. Kita buka Roma, pasal yang ke-6. Saudara Roma 6, saudari Ibrani 9. Roma 6 ayat 23, Ibrani 9 ayat 27. Saudara dulu, boleh dibacakan. Amin. Sister. Dua ayat ini, saudari, mengungkapkan nasib akhir dari manusia, terutama mengenai tubuh jasmaninya ya. Inilah final destination-nya bagi orang-orang yang tidak percaya ya, saudari. Mereka pasti mati. Satu hal yang pasti bagi manusia adalah kematian. Tapi saudari, terhadap orang mati ini bukan segala akhirnya. Masih ada yang menanti, yaitu penghakiman. Kalau kemarin saya bahasnya mengenai seruan dari atas ya. Di kelas GU kan sudah ya, 4 seruan dari 4 penjuru. Semester berapa itu ya? Dibahas. Semester 1 ya. Kemarin kalau dari atas, itu adalah seruan sukacita. Sedangkan yang dari bawah ini adalah seruan mengenai penghakiman. Nanti kita baca contohnya. Tapi yang perlu kita sadari saudari, bagi mereka yang tidak percaya akan dihakimi. Nah saudari, bagi anggota keluarga kita juga perlu punya beban yang demikian. Meluputkan mereka dari penghakiman. Bahkan binasa kekal. Setelah dihakimi, binasa kekal. Di akhir zaman, masih akan ada satu kesempatan lagi Injil diberitakan. Tapi bukan Injil anugerah, melainkan Injil Allah. Yang seruannya hanyalah percaya kepada Allah. Siapa yang percaya diluputkan dari binasa kekal. Tapi tetap masuk penghakiman. Jadi masa-masa anugerah ini, zaman anugerah ini, hendaklah kita pergunakan dengan baik-baik. Kita mau supaya seisi anggota keluarga kita luput dari penghakiman, bahkan luput dari binasa kekal. Mari kita buka di dalam Roma 10 ayat 14. Ada yang hafal? Roma 10 ayat 14. Roma 10 ya ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama dengan kuat ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudari, bagi keluarga kita yang belum percaya, kita perlu menjadi orang yang diutus dan memberitakan. Supaya mereka bisa percaya. Mendengar dulu ya, mendengar lalu percaya.
Selanjutnya contohnya Lukas pasal 16. Mungkin saudara juga familiar dengan porsi ini. Tidak apa-apa ya, kita baca sekali lagi. Lukas pasal 16, kita baca mulai 19. Sudah ketemu? Baik, di ayat 20 di sana diungkapkan ada dua orang, Lazarus dan orang kaya. Akhirnya mereka mendapatkan final destination-nya, yaitu mati. Setelah mati, Lazarus ini ada di dalam pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu gak dikatakan ya, di ayat yang sama tidak dikatakan kemana, hanya dikubur. Di ayat 23, kita melihat ada dua perbedaan tempat. Alam maut terbagi dua, bagian yang baik dan bagian yang tidak enak. Nah, si orang kaya ini ada di bagian yang tidak enak. Sampai-sampai dia harus memohon kepada Bapak Abraham di ayat 24 supaya bisa membuat dia diringankan penderitaannya lewat ujung jari. Dari Lazarus itu dicelupkan ke jari. Lalu di ayat-ayat selanjutnya dibilang kan, kalau orang kaya ini minta supaya ada orang yang diutus ke rumah bapaknya, tapi tidak bisa. Biarlah kitab-kitab para nabi yang bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Jadi hari ini saudari, kita perlu menjadi orang-orang yang memberitakan ini, kesaksian nabi-nabi. Apa itu? Ya firman Tuhan. Tanpa ada kemauan dari diri kita, saudari, mustahil bagi mereka untuk mendengarkan. Mustahil bagi mereka juga untuk percaya. Sasarannya satu, supaya diluputkan dari penghakiman, bahkan binasa yang kekal. Memang dari seruan dari atas ada kabar sukacita. Tapi kita juga perlu menyadari, ada hal yang gak enak menantikan mereka, saudari. Terkhusus bagi saudara yang anggota keluarga intinya masih ada di dalam agama ya saudari. Baik-baik berdoa ke hadapan Tuhan, maupun saudari juga bisa saling mendoakan supaya paling tidak keluarga inti kita semuanya memperoleh janji ya. Janji Allah yaitu seisi keluarga diselamatkan lewat satu orang diselamatkan. Nah, kita perlu tahu di sini ada beberapa kesaksian ya, saudari yang melalui dirinya, anggota keluarganya diselamatkan satu demi satu. Ini saya cerita, Deskul ya, gak apa-apa ya, cerita keluargamu. Nah, keluarganya saudara Deskul ini baik ya, melalui saudara Deskul lebih dahulu yang diselamatkan, akhirnya anggota keluarganya sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan adiknya, akhirnya mamanya diselamatkan. Nah, gereja lokal di, mana tempatmu? Gunung Sitol itu ada, salah satunya ada keluarga Deskul di sana. Baik ya saudari, semoga ini bisa menjadi penguatan bagi kita, terutama bagi saudara-saudari yang anggota keluarga intinya belum diselamatkan. Sudah ada teladan-teladan, sudah ada kisah-kisah yang membuat kita harusnya makin semangat ya. Allah benar-benar menggenapkan janjinya. Oke, waktu kita tidak banyak lagi. Saudari bisa pakai beberapa ayat yang sudah kita baca tadi sebelum Anda berdoa. Anda doa bacakan tadi ya, Roma 6, Ibrani 9, berapa? Ini Lukas 16, Roma 10. Anda tulis kembali nama-nama anggota keluarga Anda. Baik. Kalau memang di dalam keluarga inti saudara-saudari sudah diselamatkan semua, cakupannya Anda lebarkan lagi ya, di keluarga besar. Kalau dari antara mereka sudah diselamatkan semua, mungkin Anda boleh melihat mereka ini harus ada di dalam hidup gereja. Demikian ya saudari. Lalu di beberapa minggu lalu, ataupun ketika ada pemberitaan beban doa puasa, itu ada beberapa orang yang tidak menuliskan beban doa puasa itu di buku doanya, malah doakan yang lain. Malah menuliskan poin doa yang lain, respon yang lain. Nah, saudari kita mau
belajar tidak demikian. Apa yang diminta jadi poin doa puasanya ya Anda tuliskan saja di buku doa Anda. Supaya itu iman Anda terhadap anggota keluarga ya, terhadap apa yang Anda doakan. Baik, saudari, kita berdoa mulai menit 55 ya. Yang mau ke toilet silakan segera. Pukul 55 menit 55 kita bisa berdoa. Sebentar. Ini cuma ada doa pribadi aja ya? Doa korporatnya ada enggak? Coba dilihat di jadwalnya. Pribadi aja ya? Oke ya, 30 menit pribadi, nanti saudari di sini, saudara di lantai 21. Ya, silakan.